Coba deh, pernah nggak kepikiran kalau sebenarnya ada kekuatan tak kasat mata yang menggerakkan dunia kita sehari-hari? Ini bukan sihir, tapi sesuatu yang hidup di dalam ponsel, laptop, bahkan mobil kita. Nah, hari ini yuk kita bedah bareng-bareng dunia perangkat lunak. Jadi apa sih sebenarnya yang ngasih nyawa ke semua alat-alat canggih ini? Jawabannya cuma satu, perangkat lunak. Mari kita selidiki bareng-bareng, siapa sih hantu di dalam mesin ini sebenarnya? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal jawab dulu apa itu perangkat lunak. Terus, kita kenalan sama dua jenis utamanya, dan kita intip sedikit proses kelahiran sebuah program. Setelah itu, kita lihat di mana aja sih software ini ada di sekitar kita, dan terakhir, kita coba lihat ke masa depannya. Nah, kita mulai dari sini ya. Hal yang paling bikin takjub dari perangkat lunak tuh gini. Program secanggih apapun, mau itu game 3D keren atau AI yang super pinter, semuanya itu dibangun dari instruksi-instruksi yang luar biasa simpel. Jadi, perangkat lunak itu apa sih? Gampangnya, bayangin aja ini kayak resep digital. Intinya, ini adalah sekumpulan perintah yang ngasih tahu komputer cara ngelakuin operasi matematika dan logika yang sederhana. Tujuannya cuma satu, mengubah data mentah jadi informasi yang berguna buat kita. Oke, ini penting nih. Dunia perangkat lunak itu pada dasarnya kebagi jadi dua. Biar gampang, kita pakai analogi mobil. Ada mesinnya yang kerja di balik kap, dan ada setir sama pedal yang kita pakai langsung. Keduanya sama-sama penting, tapi fungsinya beda banget. Di satu sisi ada yang namanya perangkat lunak system. Inilah mesinnya yang sibuk di belakang layar ngurusin semua hal teknis. Terus di sisi lain ada perangkat lunak aplikasi. Nah, ini setir dan pedal kita, program-program yang kita pakai sehari-hari. Gampangnya gini, yang satu menjalanin komputer, yang satunya lagi jalan di atas komputer buat kita pakai. Jadi, perangkat lunak system itu fondasinya. Contoh paling jelasnya ya, sistem operasi kayak Windows atau macOS, terus ada bahasa pemrograman, ini ibarat batu batanya para programmer buat ngebangun aplikasi. Dan ada juga utilitas, semacam montir digital yang ngejaga sistem kita tetap sehat. Serius deh, tanpa mereka, komputer kita itu cuma jadi kotak besi aja. Nah, kalau perangkat lunak aplikasi, ini sih yang setiap hari kita pegang. Waktu kita ngetik pakai Word, browsing internet, atau pakai aplikasi khusus kayak AutoCAD. Dan ya, buat yang masih ingat, dengerin musik pakai Winamp, itu contoh klasik aplikasi multimedia. Intinya, ini semua adalah perkakas digital kita. Oke, terus gimana ceritanya sebuah program itu bisa lahir? Dari yang tadinya cuma ide, sampai jadi sesuatu yang bisa kita klik. Ternyata ini bukan sulap, tapi ada siklus rekayasa yang rapi banget. Yuk, kita intip siklus hidupnya. Setiap program itu pasti lahir lewat tahap-tahap ini. Awalnya analisis, cari tahu dulu masalahnya apa. Kedua, desain, bikin cetak biru atau kerangkanya. Ketiga, implementasi. Nah, di sini para programmer mulai ngoding. Keempat, yang paling seru, pengujian. Di sini kita berburu bug alias kesalahan. Terakhir, setelah evaluasi, barulah programnya siap dirilis ke publik. Oke, kita udah tahu apa itu software dan gimana cara buatnya. Sekarang, coba deh lihat sekeliling. Mungkin kalian bakal kaget betapa banyaknya perangkat lunak yang kerja diam-diam di balik rutinitas harian kita semua. Coba pikirin deh, waktu kalian ngetik laporan itu kan pakai aplikasi pengolah kata. Pas lagi dengerin musik, itu artinya lagi pakai aplikasi multimedia. Hampir setiap kegiatan digital yang kita lakukan itu, ya sebenarnya kita lagi berinteraksi langsung sama salah satu jenis perangkat lunak aplikasi. Terakhir yuk, kita lihat perjalanannya. Soalnya perangkat lunak itu nggak tiba-tiba muncul kayak sekarang. Evolusinya itu luar biasa cepat dari yang dulunya program simple yang terikat di satu mesin, sampai sekarang jadi kekuatan tak terlihat yang ada di mana-mana. Kalau diringkas, ada 4 era besar. Ada era pionir yang masih kuno banget, terus masuk era stabil, di sini mulai ada yang namanya multitasking, lalu boom, datanglah era mikro yang ngasih kita PC dan internet. Dan sekarang kita ada di era modern, era di mana software itu benar-benar udah merasuki segalanya. Kutipan ini benar-benar pas banget ngegambarin era kita sekarang. Coba pikirin lagi, software itu bukan cuma di komputer, ponsel, TV pinter, mesin cuci, AC, microwave, semuanya sekarang punya otak digital sendiri untuk ngatur cara kerjanya. Itulah yang namanya embedded software. Nah, ini yang bikin kita penasaran. Kalau dulu perangkat lunak itu ada di dalam satu mesin, dan sekarang ada di setiap mesin, apa ya yang bakal terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi kalau semua mesin ini mulai saling terhubung dan berbicara satu sama lain? Itulah masa depan yang sedang kita masuki. Coba deh direnungkan.